Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang organ pencernaan manusia dari tema 3, subtema 1, Mopel IPA, kelas 5 SD. Selamat belajar. Ini dia teman-teman, gambar dari organ pencernaan manusia. Makanan masuk ke mulut, turun ke kerongkongan, dicerna di lambung. Terjadi penyerapan sari makanan di usus halus dan pembusukan sisa makanan di usus besar, kemudian dikeluarkan di anus. Ini urutannya. Mari kita bahas untuk detailnya dari organ pencernaan, mulai dari mulut. Di dalam mulut ada 3 organ yang berperan, yaitu gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut, karena di sini makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan juga kimia. Teman-teman masih ingat apa itu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimia? Pencernaan mekanik dibantu oleh gerak fisik, sedangkan pencernaan kimia dibantu oleh enzim dalam menghancurkan atau menghaluskan makanan. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus, sehingga enzim-enzim pencernaan yang akan mencerna makanan lebih cepat dan juga lebih efisien. Jenis gigi yang kita punyai ada 4, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan juga gigi geraham belakang. Masing-masing jenis gigi ini mempunyai fungsinya sendiri. Gigi seri berbentuk seperti pahat, fungsinya untuk memotong dan menggigit makanan. Gigi taring seperti pahat runcing, fungsinya untuk merobek makanan. Sedangkan gigi geraham berbentuk agak silindris dengan permukaan lebar dan datar, berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua adalah lidah. Lidah fungsinya untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan sampai tertelan ke kerongkongan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai indera perasa, sebagai alat pengecap yang dapat merasakan 4 rasa, manis, asin, asam, dan juga pahit. Inilah bagian-bagian dari lidah yang dapat merasakan 4 rasa. Bagian ujung merasakan manis, bagian samping merasakan asin dan juga asam, dan bagian pangkal merasakan rasa pahit. Berikutnya adalah kelenjar ludah. Fungsinya itu adalah untuk menghasilkan ludah atau air liur, atau juga disebut juga dengan saliva, yang fungsinya untuk membasahi dan melumasi makanan, sehingga memudahkan penelanan makanan. Selain itu, ludah juga berfungsi melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan juga basah. Makanan dari mulut selanjutnya adalah turun ke kerongkongan. Kerongkongan juga disebut dengan esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan juga lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan karena kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Makanan yang berada di kerongkongan hanya sekitar 6 detik. Kemudian otot kerongkongan akan berkontraksi secara bergelombang dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerak peristaltik. Gerak mendorong makanan untuk sampai ke dalam lambung. Setelah makanan masuk ke dalam lambung, di dalam lambung makanan akan dicerna secara kimia. Di dalam lambung ada 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan juga asam klorida. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein, dan asam klorida untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Berikutnya adalah usus halus.
atau intestinum, merupakan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terdiri dari 3 macam, duodenum, jejunum, dan juga ileum, atau usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Dari usus halus lanjut ke usus besar. Tadi sari makanan sudah diserap di usus halus. Selanjutnya adalah sisa-sisa dari pencernaan yang akan berubah jadi fases. Namun, sebelum jadi fases, terjadi pembusukan di usus besar ini yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau bakteri coli. Usus besar terdiri atas bagian yang naik, yaitu dari usus buntu atau appendix, bagian mendatar, bagian menurun, dan terakhir adalah anus. Organ terakhir dari pencernaan adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan fases dari tubuh. Sebelum dibuang melalui anus, fases ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum, lanjut keluar melalui anus. Itulah proses pencernaan dari awal sampai akhir, dari mulai rongga mulut sampai anus. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran organ pencernaan manusia. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.